Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra dan Rumah Sakit Secipik. Hari ini kita mau membahas tentang Brain Gut Axis. Kembali kita mau mencoba melihat kembali bagaimana hubungan antara lambung dengan sistem pencernaan dikaitkan dengan saraf pusat ataupun dengan central nervous system. Nah, mungkin teman-teman juga sudah pernah mencoba mencari tahu sendiri, tapi harapan kita dengan membahas ulang kembali, kita makin memahami sebenarnya problem utama yang paling berkaitan dengan situasi ini itu di mana dan kapan teman-teman yang mengalami masalah lambung itu perlu berkonsultasi dengan dokter spesialis kedokteran jiwa untuk mengatasi masalahnya secara lebih tuntas. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana brain gut axis ini berkaitan. Karena kalau kita lihat di sini, teman-teman boleh perhatikan bahwa ternyata hubungan antara otak dan lambung itu saling berkaitan. Kalau kita melihat di sini, di dalam gambar ini dikatakan bahwa healthy CNS atau healthy central nervous system, otak yang sehat akan berhubungan dengan healthy lifestyle atau berhubungan dengan bagaimana gaya hidup menjadi jauh lebih baik. Dan kalau kita perhatikan problem yang berkaitan dengan situasi lambung dan juga otak ini berkaitan satu sama lainnya, yaitu dari penggunaan antibiotik yang berlebihan yang mengganggu dari mikrobiota di lambung kita, poor diet di mana makanan dan minuman kita itu tidak bergizi dan tidak membantu sistem saraf ataupun yang berkaitan dengan lambung kita sendiri, dan depresi serta gangguan kecemasan. Nah, kalau teman-teman itu bertanya, kapan saya harus berobat ke dokter jiwa ketika saya mengalami masalah lambung, tentunya yang perlu diperhatikan adalah simptom dari kondisi lambung itu sendiri. Karena banyak di antara kita mungkin yang melihat perspektif dari kondisi gejala lambung ini langsung aja mau kita kaitkan dengan cemas. Misalnya pada beberapa orang yang sering kita dengar ngomong soal GERD anxiety. Padahal kondisi di dalam lambung ini sendiri perlu diperhatikan banyak hal-hal atau faktor-faktor yang saling berhubungan. Contoh, buat sebagian teman-teman nih yang sering menggunakan antibiotik yang berlebihan ya untuk mengobati sedikit-sedikit minum antibiotik, sedikit-sedikit minum antibiotik. Maka mikrobiota di dalam lambung ini atau bakteri baiklah istilahnya itu akan mengalami ketidakseimbangan. Dan kalau ketidakseimbangan itu dicampur dalam tanda kutip dengan situasi pola makan yang kurang baik, seperti misalnya banyak minum kopi yang akhirnya membuat mukosa lambungnya menjadi terkikis misalnya, atau makan dan minum yang berlemak serta yang mengandung cabai yang sangat berlebihan, itu akan menyebabkan terjadinya problem di lambung ini sendiri. Nah, nggak heran bolak-balik akan ke dokter lambung atau dokter umum untuk mengatasi lambungnya sendiri. Nah, sayangnya kondisi ini akan bisa berkaitan dengan kondisi di lambung ini sendiri serta ke sistem di saraf pusat. Kalau misalnya di dalam gambar lain yang berkaitan dengan brain gut axis, kita tahu ada namanya sistem saraf enterik. Ya, saya udah pernah bahas itu di beberapa video sebelumnya. Mungkin teman-teman boleh cek di mana sistem saraf entrik ini yang ada di dalam lambung itu adalah saraf yang menghasilkan zat-zat yang berkaitan dengan suasana perasaan seperti serotonin misalnya. 80% serotonin itu dihasilkannya di lambung lewat enteric nervous system yang berhubungan dengan sistem saraf pusat di otak kita. Itulah mengapa banyak di antara kasus-kasus gangguan lambung yang bisa memicu terjadinya problem-problem kecemasan ataupun gejala depresi. Jadi,
perlu diperhatikan kesehatan lambung ini karena nanti dia akan berhubungan dengan kondisi di otak orang tersebut. Jadi banyak nih problem-problem yang berkaitan dengan situasi sistem saraf pusat di otak juga berkaitan dengan lambung, tapi sebenarnya lambung yang tidak baik, yang tidak sehat juga akan menyebabkan masalah di kondisi otak tersebut. Nah, untuk itu apa yang mungkin bisa dilakukan? Ya, banyak pertanyaan terkait dengan kondisi tersebut tanpa obat. Kalau bisa nggak pakai obat, dok? Nah, perhatikan dua organ ini ya, lambung dan otak. Apa yang bisa membantu supaya otak itu tidak mengalami masalah berlebihan? Tidur yang baik, ya, tidur yang cukup, ya, 6 sampai 9 jam di malam hari itu akan membantu kita jauh lebih stabil. Yang kedua adalah sistem saraf pusat ini kan tentunya seperti kayak komputer, maka dia perlu proses keseimbangan. Istirahat yang cukup bisa ngebantu problem kecemasan itu berkurang jauh. Selain itu juga memilah-milah kecemasannya sendiri. Banyak dari kita mungkin tidak terlalu pandai dalam memilah-milah bagaimana cara mengatasi kecemasan, itu juga bisa membuat problem yang berkaitan dengan kondisi di lambung dan kondisi di kecemasan orang itu sendiri. Jadi perlu keseimbangan dalam mengatasi faktor-faktor stres yang ada di dalam kehidupan kita. Selanjutnya adalah punya rutinitas, ya, punya rutinitas yang membantu relaksasi dari otak kita. Apa saja? Bisa sembahyang saat teduh, baca doa seperti itu, secara religius juga bisa. Kemudian juga jangan lupa misalnya meditasi. Ya, meditasi itu juga bisa sangat membantu menstabilkan ya sistem saraf pusat kita. Dan itu harus dilakukannya secara reguler. Tidak bisa cuma sebentar atau sekali-sekali saja. Ini yang juga harus diperhatikan sama teman-teman. Karena kalau tidak, nanti pikiran teman-teman itu mudah teralihkan oleh hal-hal yang negatif. Seperti pernah kita bahas, otak kita itu akan lebih respon terhadap situasi yang negatif. Sedangkan kalau untuk yang berkaitan dengan lambung, tadi kita sudah bahas sedikit di awal, yaitu diet yang baik. Tidak boleh terlalu berlebihan ya dengan makan dan minuman yang misalnya manis terlalu atau misalnya terlalu lemaknya banyak, asam ya dan pedas ya. Ini semua adalah satu kondisi di mana lambung itu akan bisa menjadi jauh lebih stabil. Kedua, antibiotik ya. Penggunaan antibiotik yang berlebihan yang seringkali tidak sesuai ini juga sering menjadi problem. Dan juga diet yang salah tadi ya, misalnya terlalu eh, mengalami suatu proses tidak bisa menjaga makanannya. Makanya ada beberapa pasien yang puasa bisa membantu stabilitas di sistem saraf pusat dia. Karena nanti mukosa lambung ya, kemudian juga sistem saraf otonom seperti di dalam otak ini kan berhubungan dengan lambung dan juga begitu sebaliknya. Di dalam otak yang sehat terdapat lambung yang sehat, begitu juga di dalam lambung yang sehat terdapat otak yang sehat. Ini sudah sering dikaitkan. Jangan lupa nih, banyak orang selalu mikirnya nanti kalau ke dokter jiwa berarti dikasih obat, nanti akan ketergantungan. Tidak. Kita berharap obat dari dokter jiwa itu untuk menstabilkan sistem saraf pusat ini. Kalau ini stabil, maka lambungnya juga akan ikut stabil. Begitu juga sebaliknya, beberapa pasien memerlukan tetap obat anti spasmolitik misalnya untuk lambungnya atau PPI ya untuk membantu asam lambungnya lebih stabil. Tidak masalah. Yang penting dua-duanya jalan secara beriringan dan dokternya memahami dan mengetahui kondisi yang berkaitan dengan brain gut axis ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat ya dari apa yang kita sharing pada kesempatan kali ini dan harapannya adalah mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk memahami kira-kira saya ini pengobatannya sudah tepat apa belum? Apakah saya tanpa obat saya bisa sembuh misalnya dengan menjaga pola makan yang baik dan bagaimana menjaga sistem saraf pusat kita agar bisa relaksasi.
Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa.